Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Manisnya cinta, the end. Langkah Aileen terburu-buru. Ia menjadi pengecut hingga tidak berani bertemu Jimin. Ia hanya berpikir pada menit-menit terakhir saat menonton pertunjukan yang digarapnya. Sudah berlalu 1 tahun, apa masih mungkin dia menyimpan perasaan yang sama padaku? Terlebih lagi kami berpisah karena kesalahpahaman yang belum diselesaikan. Hingga sekarang aku berjalan cepat setelah meninggalkan sekantong permen dan sepucuk surat pada salah satu krunya. Saat laki-laki muda itu bertanya namaku, aku langsung pergi tanpa sempat menoleh lagi. Rasanya saat ini aku ingin cepat-cepat kembali ke Seoul, lalu melupakan tentangnya. Seperti yang dia minta waktu itu padaku, pergi dari hadapannya, ujar Aileen menyusuri kota Paris. Memang sulit, tapi itu lebih baik daripada melukai diri sendiri lagi saat dia sudah tidak menginginkanku, gumam Aileen dalam hati. Aileen kembali merasakannya saat-saat seperti dulu ketika ia merasakan dikuntit oleh seseorang setiap kakinya melangkah. Cukup lama setelah kepergiannya, Aileen tidak merasa begitu. Tapi saat ini ia kembali pada rasa yang mendebarkan. Dadanya bergejolak yang dulu padam kini kembali hidup dan menghangatkannya. Aileen semakin mempercepat langkahnya. Hiruk pikuk malam di kota Paris tidak lagi ia hiraukan. Aileen berjalan di trotoar yang ramai pengunjung. Sepertinya mampu menyembunyikan dan dari bayangannya dari mata seseorang yang sedari tadi mengikuti Aileen sejak tadi. Aileen berhenti menoleh ke belakang karena sudah tidak tahan lagi, tapi ia tidak menemukan siapapun di sana. Hanya ada pejalan kaki yang berlalu lalang di sekitarnya, dan salah satu dari mereka tapi bukanlah Jimin. Apa yang aku pikirkan kali ini? Apa aku berharap dia di belakangku, lalu menggandeng tanganku dan berkata, "Jangan pergi," atau "Mau kemana? Kita harus bicara," gumam Aileen. Dalam hati terpotong setelah mendengar suara yang lain. Beginikah caramu datang dan pergi sesuka hati? Suara misterius itu di sekitar Aileen. Apa? Tunggu. Yang barusan keluar itu bukan ucapan dari pikiranku dan hatiku. Benar-benar bukan aku. Tidak tahu itu siapa, gumam Aileen. Aileen tidak mau memastikan orang yang kini berdiri di depannya, serta menghalangi jalan dan pandangannya. Aileen hanya mampu menangkap sepatu kets hitam yang dia kenakan. Mata Aileen menangkap yang lainnya. Sesuatu berwarna biru muda dari pergelangan jas yang dia kenakan menutupi bagian pergelangan tangannya. Kini aku mulai melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang mendebarkan jantung lebih kencang dari yang tadi. Rasanya jika tidak kutahan, jantung ini akan segera rontok dan serpihannya ikut terbang bersama angin yang melambaikan rambut Aileen. Aileen masih diam terpaku menatap tangan yang kini menyentuh dagunya begitu lembut. Dia angkat kepala Aileen dan sontak saja mata Aileen langsung menangkap wajahnya. Jimin? Senyumnya masih sama seperti pertama kali dia tersenyum di depan teater. Tapi yang kali ini jauh lebih indah dan natural. Seolah-olah dia benar-benar tersenyum karena bahagia. Tapi pertanyaannya sekarang, dia bahagia kenapa?
Karena aku mengejarnya sampai ke Paris. Aku mengutuk Clarissa yang mencium Darren terlebih dahulu, tapi tanpa disadari, aku juga melakukan hal yang lebih ekstrim daripada dia, yaitu menyusul laki-laki yang kucintai hingga ke Paris. Sungguh konyol, gumam Aileen yang menatap Jimin. Terima kasih, kata Jimin seraya menunjukkan sekantong permen di tangannya. Iya, sama-sama, balas Aileen. Sebisa mungkin Aileen tampilkan senyum natural tanpa cengiran aneh, walaupun sebenarnya tetap ada sentuhan aneh dalam senyuman yang Aileen sajikan itu. Mau kemana? Tanyanya. Tidak kemanapun, jawab yang Aileen sesali kemudian, tapi ia syukuri di waktu bersamaan. Mau pergi denganku? Tapi ada syaratnya, ujar Jimin. Apa? Gak boleh bertanya kita akan pergi kemana, ujar Jimin. Apa dia ingin bermain denganku kali ini? Aku lakukan aja. Emangnya mau kemana sih kami dengan berjalan kaki seperti ini? Paling-palingnya cuma duduk di taman sekitar ini, gumam Aileen. Ayo, ajaknya mulai berjalan di samping Aileen. Sudah lama aku tidak mendapatkan ini, ujar Jimin. Dia tersenyum sembari menunjukkan permen yang masih dia pegang. Aileen hanya tersenyum. Aileen menjadi perempuan pendiam sekarang. Laki-laki ini apa dia salah minum vitamin? Kami dulu tidak pernah bicara, kemudian berpisah selama setahun. Tapi sekarang dia bicara seolah-olah sudah sangat dekat denganku. Gumam Aileen melamun. Jangan banyak berpikir, perhatikan jalanmu, ujarnya yang menyadarkan Aileen. Aileen kembali fokus. Setidaknya kali ini cukup fokuskan langkahnya agar tidak terjatuh dan menciptakan hal-hal yang memalukan di kencan pertamaku. Apa? Kencan? Lucu sekali, gumam Aileen. Apa aku terlalu banyak bicara? Tanyanya. Tidak, sepertinya aku yang terlalu banyak pendiam, benar kan? Tanya Aileen. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin menabrak Aileen dengan cepat. Jimin merangkul Aileen di dalam pelukannya. Astaga, dia menangkap bahuku yang hampir saja ditabrak seorang laki-laki bule yang berlari dari arah berlawanan, gumam Aileen. Nggak apa-apa, tanya Jimin. Iya, nggak apa-apa, ujar Aileen. Bagaimana mungkin Aileen bisa menjawab aku baik-baik aja? Sejujurnya lebih baik ditabrak daripada harus berada dalam situasi seperti ini dengan Jimin. Jarak pandang mereka 55 cm hingga mampu mendengar desah nafasnya yang sangat hangat di wajah Aileen. Samar-samar di bawah lampu jalan berwarna keemasan itu, Aileen mampu melihat rona pipi Jimin yang berubah warna menggemaskan. Apa aku juga seperti itu? Ah, biarkanlah, gumam Aileen. Untuk sesaat mereka tidak sadar kalau ada di trotoar yang sangat ramai. Maaf, ujar Jimin. Gak apa-apa, makasih ya, balas Aileen. Dan mereka kembali berjalan. Bukan lagi pandangan yang beradu kali ini, melainkan punggung tangan mereka yang menyenggol satu sama lain. Sekilas terasa hangat punggung tangan Jimin, tapi kemudian hangatnya menjalar ke seluruh tubuh Aileen. Aileen menoleh melihat tangan kami yang sudah terpaut dekat. Tidak cukup hanya melihat itu, Aileen menengok ke arahnya. Dia hanya diam dan tersenyum. Aku juga tersenyum ke arah Jimin. Mulai sekarang, meskipun Aileen tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia menikmatinya. Saat mereka bergandengan tangan dan menyusuri jalan sekitar Paris,
hingga tiba di sebuah tempat yang jauh lebih ramai daripada di tepi jalan Menara Eiffel. "Kita cari tempat duduk dulu yuk, aku capek," ujar Jimin dengan aksen manja yang terdengar menguak sisi lain dari Jimin. Apa dia memang seperti itu terhadap orang yang baru ngobrol dengannya sekitar 15 menit yang lalu? Memang benar, kami kenal sudah hampir 2 tahun. Tapi yang benar-benar bicara kan baru berdurasi 15 menit, gumam Aileen. "Ayo duduk," ucapnya seraya duduk di kursi taman yang baru saja kosong. Mereka kembali diam untuk beberapa saat. Aileen hanya menikmati pemandangan di sekitar di depannya, berdiri menara yang lampunya mampu menghidupkan kota Paris. Di sisi yang lain, tidak sulit menemukan pasangan yang bermesraan untuk menambah aksen romantis tempat itu. Paris benar-benar romantis. Jimin jadi pendiam, begitu pula Aileen yang sejak tadi lebih banyak diam. Tapi sesungguhnya Aileen ingin berbicara mengenai tujuannya ke sana. Aileen ingin menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi, kemudian pergi. "Iya, pergi." Jimin, panggil Aileen, memberanikan diri menatapnya saat ini. "Iya," jawabnya, tanpa menoleh ke arah Aileen. "Mengenai surat waktu itu," ujar Aileen terpotong. "Nggak usah dibahas, aku udah tahu semuanya kok dari Darren. Dia sudah menjelaskannya padaku," ujar Jimin. "Apa? Laki-laki itu sudah memberitahunya? Lalu apa? Kenapa dia menyuruhku datang ke sini kalau semuanya sudah beres?" ujar Aileen pelan. "Kenapa? Kamu menyesal?" tanya Jimin. "Kau bicara apa? Aku nggak ngerti," ujar Aileen. "Setelah kau tahu kalau semua kesalahpahaman itu sudah selesai, apa kamu menyesal datang ke sini menemuiku?" ujar Jimin. "Astaga, dia mendengarnya," gumam Aileen. "Sungguh, maksudku bukan menyesal," ujar Aileen. "Tapi maaf kali ini," ujar Jimin. Kenapa Jimin minta maaf? Ya Tuhan, kenapa aku jadi pusing seperti ini? Bahkan ini lebih rumit daripada ujian tes beasiswa atau interview lamaran kerja, gumam Aileen. "Maaf karena membuatmu datang tanpa tahu kalau semuanya sudah clear antara aku dan Darren," ujar Jimin. "Dia waktu itu bilang padaku bahwa dia akan melakukan apapun asal aku memaafkannya dan kau juga memaafkannya. Lalu aku bilang ingin bertemu denganmu. Kenapa? Ya karena bagiku masalah dengan Darren memang selesai, tapi denganmu belum," ucapnya menoleh ke arah Aileen. Mata yang beradu pandang kini tidak mampu berbohong lagi. Kalau sebenarnya Aileen menantikan sesuatu yang keluar dari mulut Jimin, tapi cukup lama dan lebih lama dari yang Aileen bayangkan, Jimin belum juga mengatakannya. Dia malah berlari, tumpuan matanya kini tertuju ke Menara Eiffel. "Aku mempunyai sedikit kejutan untukmu," ucap Jimin masih menatap menara di depan mereka. "Apa itu?" tanya Aileen. "Pejamkan matamu," ujar Jimin. "Baiklah." Aileen pun memejamkan mata, menunggu sampai dia mengatakan boleh membukanya. "Sekarang buka," ujar Jimin. Perlahan mata Aileen membuka dan melihat sebuah kotak kecil yang disajikan di depannya. Sekarang kotak yang berisi liontin berbentuk kantong permen yang biasa Aileen berikan padanya dan sebuah liontin berbentuk kamera. "Indah," ujar Aileen. "Aku suka," ujar Jimin. "Aku juga," jawab Aileen. "Bukan kalung dan gelangnya, tapi kamu," ujar Jimin menyatakan cintanya.
Saat Aileen tidak mempersiapkan diri, Jimin malah mengatakannya. Dia meraih tangan Aileen dan mengaitkan leontin itu di gelang tangan Aileen. Aku juga punya, tunggu sebentar, ujar Aileen. Aileen merogoh tas mencari letak gelang peninggalan ayah dan ibunya. Tidak adil jika hanya kau yang memberikan ini padaku. Ini gelang peninggalan ayah dan ibuku. Gelang ini yang ingin kuberikan padamu di hari kelulusanmu waktu itu, kata Aileen menunduk mengingat kalau gelangnya diambil Darren waktu itu. Jimin mengangkat wajah Aileen dan berkata, mulai sekarang jangan menunduk di depanku ya. Aku sulit melihat wajah perempuan yang selalu mengotori lokerku dengan permen, ucapnya. Aileen berdecak mengalihkan wajahnya dari Jimin. Jimin sudah bisa menggoda Aileen sekarang. Tapi terima kasih, kau masih mempercayakan gelang ini untukku, ujar Jimin. Sama-sama, karena tidak ada yang lebih pantas memilikinya selain kamu, ujar Aileen membalas senyuman Jimin. Tidak hanya pengunjung di sana yang memiliki keromantisan, mereka juga punya, bahkan lebih manis. Bersambung.